Mas Arif ini kan bikin Opinia ya. Iya. Jadi Opinia itu kalau matanya saya itu kan kayak Facebook, kayak Instagram, jadi platform media sosial gitu ya. Cuma khusus untuk penulisan, ya nggak? Ini kacamata saya dulu ya. Khusus penulisan. Kalau Facebook kan tentang orang tuh apa yang ada di pikiran gitu kan. Jadi mau nulis apa aja bebas di situ. Cuma kalau yang saya lihat Opinia ini di sana udah ada kayak bikin blog tuh, nanti ada mau bikin artikel lah, ada esai, ada puisi gitu. Nah, Opinia itu lebih ke sana. Jadi kayak orang kalau emang mau fokus nulis tuh Opinia. Cuma itu kacamata saya tuh. Dari Mas Arif nih sebagai CEO-nya nih, founder, sebenarnya bikin Opinia tujuannya apa? Ya. Kita itu Opinia ini kelaminnya ya, memang platform media sosial konsepnya itu. Oke. Nah, jadi dia platform media sosial, sama lah dengan media sosial yang lain. Media sosial itu kan sebenarnya gabungan dari dua hal nih. Dia sebagai pembangun social network, gitu kan, dari offline ke online, memindahkan dan kemudian mengembangkan jaringan pertemanan, jaringan hubungan fans dan idol di komunitas atau hubungan komunitas dari offline ke online kan gitu. Terus kemudian dari sana dia bisa mengembangkan lebih lanjut. Yang kedua adalah media sharing. Media sharing itu artinya tempat orang untuk berbagi berbagai hal, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, segala macam. Nah, itu sebenarnya konsep dari media sosial. Nah, Opinia memang pada tahap awal pertumbuhannya ini memfokuskan pada konten tulisan dan gambar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan lebih lanjut untuk masuk ke dunia video atau mungkin nanti ke ada metaverse segala macam ya. Ada. Tapi itu sangat tergantung dari kan ada proses namanya, sekarang kita sudah masuk ke proses namanya product market fit. Jadi antara produk Opinia dengan apa sih keinginan konsumen, selera konsumen, itu kan kita akan coba mematchkan gitu kan. Jadi saya pernah bikin polling kecil-kecilan di Opinia. Kira-kira Opinia bagusnya masuk ke video atau tidak. Sampai dengan sekian puluh yang memberikan respon di situ, 60% itu menginginkan kita masuk ke video juga. Gitu. Yang bertahan ingin tetap hanya konten tulisan itu sekitar 30-an persen. Gitu. Jadi video sharing juga gitu ya. Bisa jadi one day akan begitu. Tapi untuk saat ini kami belum menemukan konsep yang kan kita kan gini. Opinia ini tidak mungkin bersaing secara langsung atau head to head dengan brand yang sudah mapan. Kita nggak mungkin bersaing langsung dengan Facebook, dengan IG, dengan WA, dengan yang lainnya gitu, belum Twitter gitu. Karena yang tiga itulah ya. Karena kalau kayak WA terus kemudian Telegram tuh lebih ke messenger dia daripada sosial media. Nah, kita nggak mungkin. Jadi caranya gimana? Kita harus memiliki pembeda. Nah, dengan yang lain gitu. Jadi orang tetap harus merasa tetap harus memiliki Opinia karena ada yang berbeda dibandingkan dengan media sosial yang lain. Nah, itu yang berusaha kita kejar. Membangun diferensiasi itu. Karena kalau sama kita pasti habis lah. Karena kayak mungkin. Facebook udah duluan kan, udah lama banget, 2009 kan. Betul. Gitu. Dan kemudian yang kedua juga kenapa harus begitu ya? Jangan salah, banyak sekali fitur-fitur media sosial itu yang sudah ada patennya. One day kita bisa menghadapi masalah dengan itu. Gitu. Jadi makanya kita harus membangun perbedaan. Nah,
saya tadi kan sempat cerita tentang bagaimana latar belakangnya. Memang kalau dari sisi latar belakangnya kan awalnya pada saat pandemi, awalnya sebenarnya kita bukan mau membuat media sosial, tapi membuat toko buku dan forum literasi. Oh, Nah, jadi memang toko buku maksudnya untuk menyalurkan toko buku online, marketplace khusus Iya. buku. Khusus buku. Jangan salah loh, Amazon itu kan awalnya toko buku online. Benar. Dia menjadi sekarang super app ya, super marketplace, tapi awalnya adalah dari buku, marketplace buku. Iya. Jadi waktu itu kita terinspirasi oleh itu, wah di Indonesia belum ada, kenapa enggak kita coba bangun seperti itu gitu loh. Nah, tapi kita terkendala dengan dengan ternyata industri buku kita ini udah didominasi oleh pemain besar yang Major, seperti menutup ruang tampilnya marketplace khusus buku yang dari berbagai brand gitu kan, dari berbagai publisher gitu. Jadi udah deh, udah kita coba kembangin forum literasinya gitu kan. Forum literasinya kita coba kembangkan. Nah, akhirnya kemudian ternyata dari data berbagai macam lembaga riset itu sekitar 98% pengakses internet Indonesia itu adalah pemilik akun media sosial. Nah, jadi kita berpikir kalau begitu kita harus memilih platform media sosial yang itu hampir pasti dimiliki oleh seluruh pengguna internet, ya, baik mengakses melalui mobile, baik mengakses melalui PC. Mereka pasti memiliki media sosial. Karena itu kalau gitu dalam tanda petik forum literasinya harus dalam bentuk konsep media sosial dong gitu, agar menjadi familiar, menjadi mudah, dan menjadi sangat sangat dekat dengan kebiasaan pengguna internet gitu kan ya. Apalagi semua dalam genggaman sekarang kan. Ya, apalagi sekarang 96% kalau nggak salah 90% pengguna pengakses internet itu melalui smartphone gitu loh. Jadi itu sih latar belakangnya. Jadi kalau sekarang memang warna opini ini kan dominan. Saya selalu bilang kita bukan aplikasi literasi, bukan. Kita aplikasi media sosial. Tetapi memang dari latar belakangnya, sejarahnya itu kita membangun opini itu dari awalnya kan mau bikin toko buku, ada forum literasinya, kemudian dirubah menjadi konsepnya media sosial. Jadi memang istilahnya warna yang coba memudahkan dan memanjakan pelaku penikmat literasi itu kuat gitu loh. Di situ sebenarnya karena latar belakang itu. Nah, tadi Mas Oki coba memberikan ada beda-beda nih dari awal gitu kan. Memang kita dari jenis-jenis tulisannya itu memang gini Mas, kita pengen opini ini juga menjadi istilahnya itu memudahkan user. Jadi tulisan yang di sana itu abadi gitu loh, dan orang kapan saja mau mengakses itu mudah. Nah, makanya dari awal kita kategorikan. Jadi misalkan, dan kategori-kategori ini akan terus berlanjut dengan kategori-kategori atau inovasi-inovasi kita yang lainnya untuk memudahkan. Jadi misalkan saya pernah nulis misalkan tentang demokrasi misalkan 1 tahun yang lalu, atau nanti kalau opininya udah lebih dari 5 tahun 10 tahun itu tetap masih bisa diakses. Kita pengennya gitu oleh siapapun gitu loh. Jadi dalam bayangan kita itu kita pengen opini ini jadi menampung semua opini dan cerita anak bangsa, dikumpulkan di Opinia, dan itu bisa diakses anytime, kapanpun gitu loh. Jadi makanya dia menjadi aset yang abadi. Bahkan dengan Pop Reward itu akhirnya Mas Oki nulis sekarang 1-2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dibaca orang, tetap menghasilkan pop merchant, dan itu makanya bisa menjadi aset untuk Mas Oki sendiri gitu. Di samping bahwa itu income ya. Iya tetap. Karena kan gini, nah kalau yang soal Pop Reward ini itu ada ceritanya itu Mas. Nah, Pop Reward itu ceritanya begini. Jadi ini buat yang belum tahu, kalau kita nulis
itu dapat poin kan. Ya, poin. Yang baca juga dapat poin. Betul. Yang itu mana konsep kalau reward itu. iya, yang mana kalau platform lain tuh baca ya baca aja, nulis aja kan. Ya, betul. Scroll udah aja, hanya waktu aja yang kemakan. Ya. Nah ini tapi waktu kita ada timbal baliknya ternyata. Ya, betul. Nah itu. Nah, jadi gini ceritanya. Ini ada ceritanya awalnya itu waktu saya kuliah di Lampung itu semester 6 mau masuk ke semester 7 itu saya tuh supply logistik dari orang tua itu di stop. Oke. Nah, di stop. Jadi ada bisa dikatakan ada fase kejatuhan ekonomi lah keluarga gitu kan. Stop. Nah, saya waktu itu bingung. Saya waktu itu ingat saya berangkat dari rumah, waktu itu saya pulang terus wah, ini saya harus meneruskan kuliah saya harus selesai. Saya cuma bawa uang 50.000. Tahun berapa tuh? Tahun 2000. Nah, tahun 2000. Jadi pokoknya saya harus menyelesaikan kuliah saya nggak boleh nggak selesai gitu kan. Nah terus kemudian mobil 50.000 itu oke, berangkat aja saya berangkat. Terus nyampe di Lampung waktu itu di Bandar Lampung bingung saya kan mau ngapain ini. Nah hal yang menyelamatkan saya adalah saya sejak awal kuliah itu rajin baca buku dan mulai belajar menulis. Menulis opini di media lokal. Waktu itu Lampung Pos. Okay. Nah, satu kali tulisan di Lampung Pos itu mendapatkan honor 75.000. Oh, lumayan ya. Jadi saya targetkan minimal 2 saya 1 bulan agar terkumpul 150.000. Nah, iya. itu lumayan untuk udah bertahan hidup. Ya, bisa hidup lah untuk makan. Apalagi di kosan kan bisa masak mie kan waktu itu masih berapa harganya kan masih ratusan rupiah ya, belum kalau sekarang udah 3.000 mungkin buatnya kan. Nah jadi waktu itu saya mulai menulis, bukan memang sebelumnya saya udah menulis gitu ya, terus kemudian jadi akhirnya saya intenskan lah menulis di Lampung Pos untuk dikomersialisasi ya. Komersialisasi. Nah jadi saya teringat itu pada saat merumuskan opini ini dengan teman-teman bahwa keterampilan menulis seharusnya bisa diandalkan menjadi sumber income. Nah, sebenarnya profesi ini sudah dipakai menjadi skill yang menghasilkan sumber income untuk para jurnalis misalkan, scriptwriter, copywriter sudah sebenarnya. Tapi itu kan terbatas, masih sedikit ya. Penulis buku malah belum bisa tuh benar-benar mengandalkan buku sebagai belum dibajak. Belum dibajak. Buku. Profesi ini sebenarnya skill ini sebenarnya juga menjadi andalan profesi yang lebih besar, yaitu guru. Guru, dosen itu pasti rata-rata harus bisa menulis gitu ya, kalau enggak dia nggak bisa. Tapi kalau dosen dia ada kredit tuh. Untuk kalau ke dokter, ke profesor itu kan ada kredit dari nulis. Oh iya betul. Tapi saya melihat bahwa ya kita tahulah kesejahteraan guru, kesehatan apa kan segala macam. Jadi seharusnya menulis ini bisa menjadi skill yang karena dia sangat strategis gitu ya sebenarnya, skill yang sangat terkait dengan kecerdasan orang segala macam kan, wawasan orang di situ kan terlihat. Jadi seharusnya dia bisa menjadi skill yang bisa diandalkan untuk ini, apalagi semakin dunia digital ini semakin kan banyak profesi hilang. Ya, terus orang mau ngapain untuk sumber pendapatan? Jadi dalam visi kita, dalam bayangan kita ke depan banyak profesi berkurang dan menulis ini seharusnya bisa menjadi salah satu profesi yang diandalkan sebagai sumber income. Jadi latarnya sebenarnya balik kekuasaan dulu ya, supply-nya stop, ternyata nulis bisa menghasilkan gitu. Iya, gitu. Jadi itu. Nah, akhirnya kalau gitu Opinia ini harus bisa menjadi tempat orang bukan hanya mengekspresikan kemampuan baca tulisnya di situ, tetapi juga bisa diandalkan sebagai sumber income, penghasilan tambahan ya. Iya betul. Makanya kita buatlah konsep of reward itu. Terus muncullah keluhan. Awalnya nih pembaca belum dapat poin. Hanya nulis saja. Awalnya gitu. Jadi kita menghargai. Tapi kemudian kok pertama memang budaya baca kita rendah gitu kan. Kemudian yang kedua para penulis sudah mulai mengeluh nih. Kenapa tuh? Poinnya sedikit karena yang bacanya dikit.
Oh, oke. Gitu akhirnya kalau iya. gitu pembacanya juga harus kita dorong agar mau membaca. Untuk mau baca. Akhirnya ya udah kita kasih reward juga untuk membaca 1 poin per sekali dia baca. Sekali baca. Kalau nulis berapa poin? Kalau nulis tergantung pembacanya. 1 kali nulis kalau pembacanya 100 ya berarti 100 poin dia. Oh gitu. Iya. Saya kira satu artikel tuh 1 itu dihitungnya. Enggak ya? Enggak. Tergantung yang baca. Oh. Nah, makanya kita berharap penulis itu aktif men-share tulisannya kepada orang yang dia kenal, jejaring yang dia ini. Iya. Karena ketika membaca itu memberikan income ke dia, poin ke dia, ke pembaca juga dapat poin. Gitu. Saya tadinya ya, saya ngebedah-bedah nih. Nah. Ini opininya nih algoritmanya kayak gimana? Saya coba kan. Baca kan 1. Jadi kalau saya buka punya orang lain nih, baca, balik lagi ke bagian poin, 1 nih. Nulis berapa nih kalau nulis? Saya coba nulis kan. Kalau nulis. Waktu itu saya kira 2. Oh, nulis tuh 2 nih. Nah, habis itu kan muncul notifikasi tuh. Terinspirasi lah, terhibur lah, ada komentar lah. Udah di marking semua, dibaca semua. Balik ke poin, kok tiba-tiba banyak. Oh, ternyata dari situ ya. Dari situ. Jadi banyak yang baca. Tergantung pembacanya. Jadi semakin Tapi aslinya poinnya 1 sebenarnya. Setiap pembaca 1. Nulis pun 1 sebenarnya. Bukan. Kalau ada yang baca ya. Jadi gini, Mas nulis. Nah, Mas sendiri baca, Mas sudah dapat poin itu 1. Iya. Istri Mas baca, berarti dapat poin 2. Nah gitu. Terus orang lain baca dapat 3. Betul. Gitu. Jadi tergantung dari jumlah pembacanya. Sharing gitu ya. Nah, hanya dibatasi ada 2 hal. Pertama adalah jumlah karakter. Jadi harus minimal kalau untuk opini dan esai itu minimal tulisan kita itu 1.600 karakter. Karakter ya, huruf berarti Huruf, kan? Bukan kata ya. Termasuk spasi kita hitung. Maksudnya Di 1.600 enter itu. dihitung. Iya. Karena begini Mas, pengalaman menurut pengamatan kita jarang orang yang mau baca lama-lama di medsos. Setuju, iya. Nah, makanya kita udah 1.600 karakter aja. Iya. Karakter lagi ya. Karakter itu aja udah cukup. Sebenarnya 1.600 karakter sudah cukup untuk menyampaikan inti pesan yang disampaikan dalam tulisan itunya. Untuk yang suka nulis sebenarnya itu Ringan itu. ringan banget. Karena kita biasanya kan sama kata. Iya. Berapa kata? Iya. Misalnya nulis novel itu kan dihitung 25.000 kata tuh baru jadi buku tuh. Iya. Biasanya gitu. Ini karakter. Jadi itu ringan sebenarnya. Kemudian yang kedua itu kalau itu opini esai. Kalau humor dan puisi malah lebih rendah lagi, cuma 700. 700. Terus kemudian kalau cerpen, cerbung dan kemudian resensi memang lebih panjang, 2.500. Oh, 2.500. Nah, karena kan biasanya kalau bercerita itu lebih memainkan kata-kata gitu. Betul. Untuk memancing imajinasi. Jadi makanya minimalnya 2.500 karakter. Nah, itu ini. Yang kedua adalah waktu. Nah, kalau jadi jumlah karakternya harus minimal memenuhi ketentuan itu. Kemudian waktunya itu yang untuk podcast, artinya poin yang bisa langsung diuangkan itu 3 kali 24 jam. Gitu. Dihitung poin podcast kan pop review itu ada 2 poin dia. Ada podcast, ada pop merchant. Merchant itu buat yang baca ya. Pop merchant ini ada juga untuk penulis, ada juga untuk pembaca. Okay. Nah, tapi kalau podcast hanya untuk penulis. Nah, itu berlakunya kalau tulisannya memenuhi minimum jumlah karakter itu maksimal dari sejak dipost itu 3 kali 24 jam. Di atas 3 kali 24 jam tetap tulisan itu menghasilkan poin, tetapi jadi pop merchant. Bukan lagi podcast. Jadi kalau di bawah 3 kali 24 jam dia podcast, di atas 3 kali 24 jam dia jadi pop merchant. Kalau pembaca hanya pop merchant. Kalau pembaca mah nggak masalah ya, mau berapa kali 24 jam jalan terus ya? Terus. Cuma yang nulis itu 3 kali 24 ke podcast, lebih dari itu ke pop merchant. Nah, terus untuk pembaca belakangan muncul juga nih dari para penulis semacam komplain nih gitu kan. Karena ini nggak fair nih, katanya kayaknya nih banyak yang pembaca ini ngumpulin poin bukan membaca tetapi melihat aja. Dia hanya klik selengkapnya, scroll, habis itu tutup, dia nyari lagi tulisan lain gitu aja. Jadi misi utama kita kan orang pengen membaca, menambah wawasan, pengalaman itu bisa tidak tercapai gitu loh. Jadi
Itu gimana tuh cara di komplain penanggulannya? juga sama opinian yang lain yang memang pengen tulisannya itu Ingin bukan hanya dibaca dilihat tapi sebenarnya, dibaca, betul. pengen gitu kan. Ya. Merasa tidak pakai durasi dong gitu kan. Nah, jadi Durasi apa nih? baca. Jadi Oke. kayak satu tulisan itu untuk membedakan dia hanya sekedar lihat dan dibaca itu adalah ada durasi waktunya. Iya. Gitu ya. Jadi kalau hanya dilihat, oke. Dilihat memang terhitung tetap, tetapi tidak menghasilkan poin sebagai pembaca. Nah, untuk menghasilkan poin sebagai pembaca, minimum dia harus memenuhi durasi tertentu. Berapa lama dia harus stay? Sesuai dengan karakternya, sesuai dengan karakter dari jumlah karakter daripada tulisan. Nah, itu sedang kita formulasikan, belum ya. Karena gini, kemarin saya nulis. Terus ada satu akun gitu ya. Dia tuh apa namanya? Tombol lampu tuh terinspirasi kan? Ya, artinya kan. Jadi di sini nggak ada like love tapi tombol lampu terinspirasi, tombol ketawa terhibur gitu ya. Terhibur, fun. Nah, saya buka notifikasi banyak tuh. Teng. Satu akun yang sama. Saya kan nulis baru satu berapa menit yang lalu, terus muncul notifikasi. Akun yang satu itu baca semua artikel saya tuh. Tapi nggak nyampe semenit. Makanya ini sih pengejar poin sih bilang nih. Udah ketahuan nih, modusnya udah ketahuan karena nggak mungkin satu tulisan saya ya minimal mungkin semenit mah ada lah gitu baca ya. Cuma ini tuh muncul lagi hanya beberapa detik gitu. Jadi yang saya tangkap nih, buka, scroll, balik, buka. Karena dia hanya mengejar poin. Harapan penulis kan ingin dibaca tulisannya. Betul. Oke, ini lagi diformulasiin. Ya, lagi diformulasiin jadi banyak masukan. Sebenarnya kita memang dari awal menduga bakal itu terjadi. Iya. Tapi kan kita harus berprasangka. Dan udah terjadi karena udah kebukti. Iya, kita harus berprasangka baik sampai terbukti yang sebaliknya kan gitu. Nah, jadi kita berprasangka baik orang nggak ada lah yang kayak gitu. Tapi confirm kok itu. Tapi ternyata ada. Dan semenit saya notifikasi banyak. Banyak juga akhirnya komplainan dari para penulis itu kan merasa tertipu gitu loh. Tertipu karena dia udah seneng, tulisan gue dibaca sekian orang. Ternyata pas dilihat notifikasinya, ini mah nggak dibaca, cuma gini doang gitu. Jadi dia merasa nggak happy juga dengan itu kan. Karena bukan itu yang dicari gitu kan. Bukan tulisan dia dilihat tetapi dibaca agar pesannya sampai. Nah, itu sedang kita formulasikan dan dalam waktu dekat udah mau kita berlakukan. Karena itu secara teknologi tidak rumit, hanya memang waktu itu ya kita berhusnuzon aja. Memang dari awal. Jadi kan Mas Arif punya akun kan di situ kan? Oh ya, aktif sekali. Dia pasti bisa monitor juga. Iya, bisa lihat juga. Saya bisa lihat juga. Ada beberapa yang kayak gitu. Tiba-tiba notifikasi banjir. Tulisan saya yang mana aja yang dibaca dia, tapi waktunya kan ada ada waktunya kan itu notifikasi itu. Jadi rapat-rapat ya. Apalagi kalau tulisan akun kita udah di share nih sama CEO, tuh biasanya yang baca makin banyak tuh. Karena kebetulan follower saya lumayan banyak. Iya. Follower saya jadi yang baca banyak. Nah gitu sih. Jadi ya kembali tadi ya cerita yang Pop Reward itu. Nah memang Pop Reward ini orisinal nih kita nih. Betul. Jadi di platform lain saya kira nggak ada. Di platform lain malah setahu saya nggak ada. Baca itu harus bayar, malah ada yang gitu ya. Iya. Ada yang dibuka sekian bab gitu. Nanti bab kesekian itu udah bayar. Harus bayar nggak? Kalau kita pembaca gratis malah dapat reward. Nanti bayarnya gimana? Bayarnya gimana? Jadi Opinia ini harus, kalau sekarang pasti dari investasi kan. Ada investor. Dari investasi. Sekarang investornya adalah perusahaan properti saya sendiri. Sama ada beberapa individu investor. Berarti murni lokal? Murni lokal, 100% lokal. Biasanya ada programmernya lokal, kemudian pendanaannya juga sekarang semuanya dari lokal. Jadi sebenarnya saya pelan-pelan memindahkan investor properti saya ke Opinia. Saya di properti kan ada beberapa investor ya. Iya. Individu. Makanya saya datang ke sini karena ini lokal pride. Masuk 100%, 1000% lokal. Jadi saya coba masukkan, ajak mereka juga untuk investasi di sini gitu. Kok mau mereka? Mau, karena memang konsepnya menarik kan buat mereka. Jadi
Memang butuh tidak semuanya langsung butuh waktu karena beda jenis bisnisnya. Kalau di properti itu mereka mau investasi ada jaminannya apa, coupling dari tanah properti project properti itu. Gitu. Jadi kalaupun proyeknya nggak jalan minimal mereka ada tanah coupling gitu kan. Kalau di sini nggak ada apa jaminannya. Ya saham kalau bisnisnya nggak jalan kan bisa hangus. Nah disitulah perlu meyakinkan mereka bahwa Opinia ini punya prospek ke depannya. Jadi harus berpikirnya lebih long term, lebih jangka panjang gitu. Jadi karena kan istilahnya ini bikin aplikasi pakai duit, ya kan, butuh duit. Kemudian pembaca penulis dapat reward, keluar lagi duit tuh, ya kan? Nah si Opinia sendiri nih duitnya dari mana datangnya? Sekarang dari investasi, pasti dari investor. Tapi one day karena kan nggak ada iklan, ya kan? Di platform ini nggak ada iklan. Sebenarnya itu yang saya suka sih. Cuma saya bingung juga kalau saya sebagai founder, ini duitnya dari mana nanti kalau investor cabut, ya kan? Jadi dia model bisnisnya itu pasti pada akhirnya harus ada sumber income. Harus ada sumber income. Ini masih bakar lah istilahnya. Masih bakar. Jadi memang mau tak mau seperti halnya media online yang lain, media sosial yang lain, dan juga media online, sumber income-nya harus dari iklan. Jadi mohon maaf ini Mas Oki kalau sekarang jadi suatu waktu pasti ada iklan. Padahal pasti harus ada iklannya. Gitu. Jadi karena itu tidak terhindar semua yang namanya televisi, radio, media online, media sosial. Itu pendapatannya dari iklan. Nah, jadi one day memang mohon maaf. Tapi kita insya Allah Opinia akan kelola sesopan mungkin. Dalam arti mungkin Mas Oki kenapa nggak suka ada iklannya? Karena terlalu membanjiri gitu, terlalu mengganggu gitu. Itu udah saya hitung ya di Facebook, Instagram itu di feed sama di story itu 3 akun iklan. Jadi 3 akun teman kita nih dibuka, habis itu iklan. Kalau story sama, itu kita buka set iklan. Dulu iklannya 1, sekarang udah 2. Jadi teman 1, 2, 3. Habis itu iklan 1, iklan 2. Jadi udah ganggu. Kalau sekarang udah ganggu levelnya. Mengganggu banget gitu ya. Tapi buat founder ya gimana ya? Itu kan cuan. Persoalannya model bisnisnya memang begitu. Model bisnis kita tinggal sebenarnya begini sih Mas Oki. Kalau saya perhatiin hampir saat data tahun 2020 ke 2021 orang Indonesia yang belanja iklan, orang maupun perusahaan Indonesia atau perusahaan luar beriklan di Indonesia, artinya market value dari iklan digital di media sosial itu tahun 2000, data 2021 berarti tahun 2020 ya. Karena di launch-nya data itu Januari atau Februari 2021, berarti data 2020. Itu sampai 6 triliun. Ini digital itu. Nah, itu semuanya sekarang diserap sama media sosial dari luar. Jadi bayangin ya, kita berpikir Opinia sayang ya, kita tuh dapat 1% aja. Iya. Dari 6 triliun itu kan 1% itu 60 miliar. Kita 1% aja. Wah, itu para penulis sudah jingkrak-jingkrak tuh para pembaca gitu kan. Kita bagi-bagi ke artinya untuk sistem ini berjalan kan, terus kemudian kita share dengan penulis dan share dengan pembaca. Wah, itu udah besar, jumlah yang besar. Ini udah setahun belum umur ini Opinia? Sejak publish sih belum. Kita publish ke publik itu 15 Agustus 2021. Jadi belum. Kita Agustus 2 bulan lagi. 2 bulan lagi baru 1 tahun. Dan memang udah berapa yang download itu nggak? Ada datanya kita. Ada datanya, masih belum sampai, masih sekitar 8 ribuan. Oh, oke. Belum, masih belum begitu besar. Belum begitu besar. Tapi sudah
ini trennya nih bagus nih sejak kita open link sama reward untuk pembaca ini trennya bagus. Trennya bagus naik. Karena baru di-upgrade apa tuh yang membaca dapat poin tuh berapa bulan lalu kalau nggak salah ya? Iya baru 2 minggu yang lalu. Oh iya, yang pembaca dapat Iya, poin. Oh, baru 2 minggu yang lalu. Oke. Jadi sejak 2 minggu yang lalu itu ininya bagus, ininya trennya. Nah ini kalau orang kita share nih misalnya, share link opininya ke Facebook untuk datengin traffic baca. Kalau mereka belum punya akun, kita dapat poin nggak? Dan mereka dapat poin nggak? Enggak, kita tetap harus yang Download sudah dulu? punya akun di Opini. Kan enggak bisa download, bisa juga di web. Cuman web kita memang kondisinya masih masih lagi, karena sebetulnya memang belum kita seriusin membangun web sebenarnya. Itu aja. Iya. Baru karena kita mengejar teknologi di apa namanya di mobilenya ini. Kalau web sih, saya sendiri udah males sih. Milenial gitu ya, enaknya apps emang. Iya, tapi banyak penulis yang nulis panjang itu. Mungkin dia dari laptop Dari ya. laptop senang nulisnya, baru oke. kemudian dikopas ke opininya Iya, melalui web itu. Saya nulisnya di laptop udah jarang. Udah jarang ya. Enakan di sini semua. Nulis itu. Ya ini generasinya udah beda. Udah beda emang. Jadi udah di sini ya semua nih. Iya. Di HP semua. Oke, ya. Itu emang value-nya beda, makanya saya kejar CEO-nya. Kenapa? Karena value-nya beda. Ini kita nggak hanya sekedar scrolling, nggak sekedar baca, nggak sekedar nulis, tapi ada income di sini. Nah, saya kan udah kepikir nih ada income nih. Pasti ada yang sekedar doang tuh. Ternyata kebuktian kemarin. Yang notifikasi saya banyak banget dari satu akun. terinspirasi. Ini dibaca nggak sih tulisannya? Karena dalam semenit banyak banget ya itu. Emang itu yang harus di eliminir kali ya ke depannya ya. Betul. Atau kalau misalnya iklan ya, menurut kita sebagai penulis dan pembaca, iklan yang nggak mengganggu itu iklan yang masih berhubungan. Misal penulis kan banyak di situ kan. Penulis butuh penerbit. Ya nggak? Jadi bisa jadi kerjasama sama penerbit. Jadi nanti tulisan dia kalau dikumpulin tuh diterbitin di penerbit itu bisa. Nah, penerbit untuk muncul dia ini nama penerbitnya, berarti kan ada iklan di situ. Iya. Atau ya toko buku digital misalnya. Itu mungkin bisa tuh. Satu lagi mungkin kalau sebagai pembaca iklan yang relate ya buku. Iklan buku. Kan sekarang iklan buku itu hanya ada di kalau kita buka poin di situ ada kan. Iya, yang selalu di si Ancika itu kan pasti itu nggak diputer tuh kayaknya. Jadi Ancika sebelahnya apa gitu. Nah, enaknya sih kalau misalnya ada penulis diputer itu ya itu satu diputer. Atau mungkin penulis indie ingin promoin bukunya bisa ke situ. Iya. Atau penulis indie yang ingin bukunya terpampang di situ juga alangkah senangnya tuh penulis indie itu. Jadi gini, Mas, pop merchant itu kan sebenarnya menyediakan ruang untuk promosi produk, betul di situ. Ya. Kemudian yang kedua menyediakan barang gratis kan, yang orang dapatkan dengan menukarkan dengan pop merchant itu. Kayak pulsa gitu ya? Ya pulsa, buku itu kan artinya gratis kan, maksudnya tidak perlu mengeluarkan uang cash, cukup menukarkan dengan poin itu aja. Memang dia dapatkan itu melalui usaha menulis atau dari aktivitas membaca dia. Kami akan terus kembangkan itu, Mas. Kita akan kembangkan terus pop merchant itu menjadi produk, sebanyak-banyaknya produk nanti di sana. Nah, jadi kita ingin memanjakan user opininya itu nanti dengan promoted produk yang bisa mereka dapatkan secara dalam tanda petik hanya tinggal dia aktif di opininya. Dia membaca, menulis di situ. Dia bisa bayangkan misalkan kalau dia aktif membaca dan menulis, terus opininya juga usernya udah jutaan orang. Produknya juga di situ banyak. Misalkan di situ ada produk hotel, ada tiket pesawat, ada voucher ojol misalkan, atau taksi online. Terus kemudian
voucher tempat makan juga. Bisa jadi merchant itu ya Iya. sebenarnya. Jadi Mas bayangkan Mas mau pergi ke Bali misalnya. Oke. Ini nggak ada Iya, iya. uang cekak nih misalkan kan gitu. Tapi poin banyak. Nah, poin banyak di Opinian nih di Pop Merchant. Iya. Oke. Untuk berangkatnya bayar ojol pakai Pop Merchant. Merchant. Kan gitu. Iya. Beli tiket pesawat pakai Pop Merchant. Benar. Sampai di sana nginep di hotel pakai Pop Merchant. Iya. Makan ke restoran pakai Pop Merchant. Iya. Itu bagus tuh. Jadi Nah, keren kan? iya. Nah, itu yang kita pingin sebenarnya. Jadi dari skill menulis itu Anda benar-benar bisa hidup. Iya. Benar. Yang penting produktif. Menulis menginspirasi orang, menyebarkan ide-ide gagasan, memancing inspirasi orang, terus kemudian orang senang membaca. Nah, dari situ Mas dapat. Nah, itu visinya kita sebagai penulis gitu ya. Dapat sih sebenarnya. Kan Iya. kita ingin menghasilkan dari penulisan. Betul, pasti. Karena itu kan itu skill. Menulis itu skill. Skill. Iya. Yang ada tekniknya. Betul. Perlu latihan. Saya merasakan sekali menulis itu yang paling sulit membuat paragraf pertama. Setengah mati paragraf pertama bikin. Wah, ini kayaknya balik lagi. Wah, dibongkar berapa kali gitu. Wah, gitu. Iya. Dulu kan masih ngetik. Saya Mesin tik. masih pakai mesin tik ngalamin, dulu. iya. Pakai mesin tik. Jadi Itu udah kebuang kertas banyak tuh kalau mesin tik. iya. Nggak bisa ke atas gitu. Iya, nggak bisa. Ya kan kertas kebuang. Akhirnya, waduh. Ya udah, tulis tangan dulu. Iya. Tulis tangan dulu baru ketik gitu kan. Iya. Ya, jadi kalau ya itulah ini kan. Nah, kita pingin begitu. Agar skill menulis itu kan Mas menulis misalkan Mas menulis sesuatu yang baik gitu ya. Idenya terus kemudian atau buat cerita-cerita yang baik. Itu kan butuh effort di balik itu. Betul, iya. Bisa bikin seperti itu karena memikirkan, cari referensi, apa itu kan effort itu. Nah, kita sih melihat wah seharusnya itu sangat dihargai gitu loh. Iya, setuju. Effort itu gitu. Seharusnya bisa benar-benar Dan jam terbang juga makin lama kita nulis makin terasa kan sebenarnya. Betul. Iya. Gitu nah, makanya kita ke depan pengen tuh Pop Merchant itu bisa seperti itu. Iya, Mas. benar juga sih itu. Keren tuh kan kalau bisa kayak gitu Kita kan. bisa liburan Iya. segalanya dari Dari doang. situ. Hanya dari baca Anak mau makan apa junk food misalkan, tinggal ini tukerin voucher di situ. Sekarang ini merchantnya apa yang udah sekarang? Sekarang baru voucher buku Voucher tuh 25.000 sama kaos. 50.000 ya. 25.000, 50.000, terus kemudian Kaos ya. kaos Opinia sama buku-buku. Sekarang baru ada itu. Tapi kita akan terus kembangkan itu. Itu buku major ya. Banyak kan? Ya kita ini Itu kerjasama atau? beli baru kita sekarang baru kita beli, jadi kita Jadi Opinia emang beli. beli. Jadi taruh di Ya. gudangnya Opinia lah gitu ya. Ya ada di perpustakaan kita. Memang belum dibuka, masih berplastik. Jadi kalau ada yang klaim kita kirim gitu. Kalau yang podcast itu jadi ditukar uang atau apa? Kalau Iya, podcast? ditukar uang, tinggal diklaimkan, terus nanti uangnya kita transfer. Kan 2.000 di ya? akunnya harus lengkap, minimal 2.000 karena satu poin itu kita Rp50. Oke. Jadi Jadi kalau 2.000 tuh 100.000 ya? 100.000. Lumayan itu. Nah, yang ini juga sama logikanya. Jadi kalau yang Pop Merchant misalkan 25.000 itu butuh 500 poin 500. Pop Merchant. Iya. Jadi kalau yang pulsa 50.000 butuh 1.000 poin Pop Merchant. Saya ini kalau keluar gini ya, harian keluar. Saya kan dalam seminggu kerja WFH itu 2 sampai 3 hari. WFO itu ya 2 sampai 3 hari gantian gitu. Nah, saya itu kalau keluar paling cuma beli pulsa 500 mega. Jadi harian. 500 mega kuota 500 mega itu kan cuma di bawah 3.000. Iya. Jadi buat saya tuh kalau punya 25.000 itu bisa sebulan tuh.
Dan sekarang 25.000 bisa dicapai dengan baca sama nulis doang. Iya. Nah, itu. Baca aja 500 tulisan. Gak perlu menulis, tinggal baca. Benar. Asal bacanya benar ya. Iya. Bukan baca tuh buka tutup. Iya betul. Oh, oke. Kayak gitu ya. Itu rencana nambah yang merchant dalam berapa lama? Itu sih Di timeline-nya gitu. Jadi kita memang karena kan itu tinggal di ini aja, tidak perlu update aplikasi, tinggal kita masukkan dari admin. Kalau buku-buku sih bertambah terus tuh. Kalau buku-buku, kalau perhatikan, nah cuman tadi bagus juga idenya, harusnya diputar gitu ya. Iya, Oke, jadi itu nggak masukan bagus tuh buat kita. nggak si Ancika terus tuh. Iya. Ancika tuh udah masuk ke otak saya. Masuk si Ancika. Iya benar itu. Dan penulis kan banyak ya, apalagi yang udah Betul. bikin buku. Misalnya Betul. saya udah bikin 4 buku nih, Mm-mm. 4 buku solo. Nah, kalau buku saya jadiin merchant di situ kan Boleh buat boleh, penulis boleh. enak banget gitu kan. Boleh. Jadi Sistem yang belum ada kayaknya. enggak, maksud saya masnya boleh tinggal kirim ke kita, Hah? nanti kita masukin di situ. Ada kurasi dulu nggak? Kan harus kurasi dulu kali. Kelayakannya Ya kan kayak saya apa? tahu kualitasnya Mas Oki, pasti bagus. Udah lah. baca ya di situ. Enggak. Iya. Ya, pasti kita ini Oh, enggak sembarangan oke. buku. Kita juga enggak pengen Boleh. apa namanya, buku-buku yang enggak berkualitas di situ kan. Ya. Berarti bisa ya penulis bisa indie di situ. Wah, bisa mempromosi, jadi memang itu akan menjadi wahana promosi itu nanti. Ya, oke. Nanti Gitu. kirim alamatnya ya. Nanti saya kirim bukunya. Nanti ada alamat opini ya di aplikasi itu kan ada, di hubungi kami. Saya kontak si itu aja, si official itu kali ya. Office atau itu boleh. Tapi harus nyambung dulu. Kalau saya langsung ke dia nih, dia nggak tahu nih. Mas Arif harus ke dia dulu nyambung nih. Pasti, Biar kalau ke saya langsung, oh yang itu. Iya. Ya nggak 2 kali ngobrol gitu. Nanti 2 kali ngobrol. Boleh nanti Senin saya ini sampaikan ke Iya, itu ada yang mengurusi itu, memang ada. Itu 1 orang admin itu ya. Satu nomor itu- di balik satu nomor itu di belakangnya ada tim. Oke. Nah, ada tim gitu. Jadi kalau yang satu nggak bisa, ada yang lain bisa gitu. Oke. Tapi hanya jam kerja bisa menghubunginya. Memang sengaja. Mulai dari jam 9 ya. Ya bisa. Jam 9 lah kurang lebih sampai jam 5 gitu, jam setengah 5 sih jam kerjanya. Ya. Itu bisa dihubungin. Tapi di luar itu ya kalau lambat respon harap maklum karena memang di luar Iya. jam kerja. Nah, ini Opinia nih, Mas Arif ini kan backgroundnya IT, bukan? Bukan. Saya ilmu S1 ilmu pemerintahan, S2 ilmu politik saya. Kok bisa bikin aplikasi yang bikin siapa berarti? Programmer itu kan menerjemahkan ide-ide yang apa namanya, dan ide itu tidak mesti muncul dari programmer kan. Ide itu justru dari kami para founder. Kita punya keinginan Konsep aplikasi ini seperti ini, terus masukan juga dari user dan segala macam, dan juga hasil-hasil riset-riset yang kita lakukan ke user. Ya programmer tuh tinggal menerjemahkan. Nah, itu dalam bentuk codingan menjadi sebuah aplikasi bahasa atau program gitu website ya dalam bahasa program. Oke. Gitu. Berarti sebelum launching 15 Agustus 2021 itu berapa lama ngembangin apps-nya? Kita sebenarnya waktu itu targetkan waktunya tuh 4 bulan. Tapi ternyata lebih. Oke. Ternyata lebih ya, karena memang kita outsource waktu itu ke pihak lain. Karena para foundernya ini nggak ada satupun yang programmer. Orang ilmu politik hanya bikin beginian. Jadi ya kita ada beberapa founder itu nggak ada satupun yang programmer gitu. Jadi saya ilmu politik, Pak Sukmono, Andi Sukmono ya. Andi Sukmono komunikasi, terus Fahrudin, Usuluddin, Ahmad Fatoni itu founder juga. Tony founder juga dia, Usuluddin juga gitu kan. Terus ada Rahmat Fikri, dia teknik industri. Tapi nggak ada pokoknya yang programmer. Jadi ya ini waktu itu kita awal ya udah kita outsource. Karena kita nggak terlalu ngerti apa-apa tentang dunia programming itu, jadinya begitulah. Artinya di develop masih di tahun 2021 ya? 2021. Dari nolnya itu ya? Iya. Oke. 2020 akhir lah sudah mulai kita serahkan ke itu. Terus dia mulai kerjain. Ya 8 bulanan ada kali ya?
Ya Untuk kurang lebih develop lah gitu. Dan ya terus terang aja, kalau sekarang kan sudah di ini ya, sudah oleh karyawan kita nih ngerjainnya, udah bukan lagi Oh, developer itu udah karyawan sekarang. udah karyawan, udah kita ngerekrut udah beberapa kali rekrutmen. Ya yang lama itu banyak dibongkar. Oh, gitu. Iya, jadi kayak mulai baru lagi. Oh. Jadi itu yang membuat kita, makanya kita harusnya idealnya kita ini udah ratusan ribu user nih dari sejak launching. Sejak launch itu. Tapi memang itu kan butuh sosialisasi yang masif gitu ya. Iya. Dan juga orang melihat ini secara teknologinya gimana kan gitu. Nah, sosialisasi masifnya memang masih kita belum kencengin lah gitu ya. Iya. Kenapa? Karena menunggu kesiapan secara teknologi itu agar lebih matang gitu ya. Nah, Iya. Foundernya berapa orang sih? Kalau saya malah nggak pernah ngitung jumlahnya ini. Saya, Pak Sukmono, Pak Rudin, Pak Tony, Pak Fikri, 5 ya. 6 ada Pak Hasmin satu lagi, tapi Pak Hasmin belakangan nggak aktif ya. Itu tuh semuanya di Opinia atau mereka ada kerja harian gitu? Daily activity-nya hampir semuanya udah full di Opinia. Oh. Nah, hampir semuanya. Tapi ada yang masih hebat juga. Nyambi di tempat lain masih ada. Jadi kita sudah ini sebenarnya. Emang udah ngantor aja di Iya, Opinia udah fokus gitu ya? kita, dan kita sudah kita pengen gini, Mas. Coba perhatikan berbagai macam jenis bisnis digital. Ada marketplace. Ada pemain globalnya, pemain lokal yang besarnya ada ya. Ada. Marketplace banyak lah, ada apa? Mungkin yang terbesar lokal Tokopedia, ya kan? Iya. Terus kemudian ada Bukalapak, Shopee. ada Blibli, ada Shopee dari Singapura. Oh, itu Singapura. Ride hailing, kita ada Gojek. Yang dari luarnya cukup kuat di sini Grab. Yang dari Malaysia, Singapura. Terus kemudian SaaS, Software as a Service, itu semacam kayak tiket.com, yang kayak gitu, Traveloka. Nah, yang kayak gitu, itu kan udah ada pemain globalnya, pasti udah ada juga kan, Booking.com segala macam. Terus kemudian ride hailing, marketplace, terus kemudian tadi apa, SaaS, terus apa lagi kita yang misalkan yang aplikasi khusus kesehatan, nggak ada nih yang besarnya. Ada Halodoc, ada apa macam-macam kan. Coba media sosial, belum ada kan. Ada yang hijau tuh, pemain globalnya udah ada, pemain lokalnya belum ada. Yang paling besar yang menguasai pasar. Tahu yang hijau tuh apa? Komunitas bisa nulis. Oh iya, itu. Tapi dia, kalau menurut saya, tapi nggak ada apps-nya. Ada deh. Udah ada apps. Ada. Tapi dia tidak kuat sebagai media sosial. Dia lebih fokus dia sebagai Facebook group. Enggak, lebih ke media literasi. Konsepnya lebih pure media literasi. Di situ tulisan pendek kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Dia hanya tulisan-tulisan panjang aja kan. Novel gitu aja kan, buku-buku gitu kan. Iya. Oh iya. Iya, dia bukan media sosial. Betul. Kalau saya perhatiin, memang ada beberapa fitur media sosial, tapi dia itu mirip kalau di luar negerinya. Itu kayak apa ya? Wattpad kali ya? Ya, Wattpad kayak gitu. Jadi kalau kita kan jenisnya lebih ke FB, betul, Twitter gitu kan. Betul. Gitu. FB tapi dikategoriin ya. Jadi ada esai, ada cerpen cerbung gitu. Jadi agar lebih jelas ini, oh ini jenis tulisan ini, jenis ini gitu loh. Iya. Ini kan sekarang yang jadi ada ruang, Mas. Jadi ada ruang sebenarnya. Artinya gini, berbagai jenis bisnis digital yang di globalnya sudah besar, udah sukses, di lokalnya juga ada. Nah, media sosial. Nah, media sosial belum ada. Nah, ini peluang sebenarnya buat saya yakin suatu hari nanti di Indonesia akan ada media sosial yang besar yang digunakan oleh jutaan mayoritas atau mayoritas. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan Opinia ini. Jadi Opinia
coba mengisi kekosongan. Iya. Jadi kita tidak ingin compete. Ini kan kalau saya perhatiin banyak sekali yang main di marketplace. Ya. Sudah ada di situ pemain besarnya, ngapain masuk Udah ke situ? jadi bingung sih mau mana gitu kan kan. gitu. Iya. Kita masuk ke situ bunuh diri. Iya. Ini gitu. Bikin kayak semacam yang SAS itu tiket pergi-pergi segala macam udah ada. Kalau kita bikin itu lagi, mati kita percuma, nggak bisa besar. Mendingin collabin aja ya. Jadi mau merchant tadi. Iya. Nah, jadi Opinia ini sangat mungkin untuk gitu. Karena belum ada pemain besar. Target berapa user gitu yang ngedownload? Kalau target kan artinya sebanyak-banyaknya ya. Kita tidak mungkin batasi, dan bahkan nanti pasti setelah di Indonesia pasti juga akan ke luar negeri juga pasti akan. Karena kan ini bisa diakses dari mana. Iya. Tapi dalam ya kita ingin mencapai user jutaan itu dalam 1-2 tahun ini. Nah, untuk mencapai user yang jutaan. Makanya itu banyak yang rajin dioper ke Facebook tuh linknya. Saya kira ini jajaran founder. Bukan. Itu kebetulan ini loyalis aja. Iya. Jadi alhamdulillah selama perjalanan ya hampir 10 bulan ini banyak opinian yang merasa manfaat senang gitu loh menggunakan Opinia. Terus mereka sendiri yang sibuk mengusulkan bikin gimana kalau bikin grup khusus opini sastra di FB. Terus bahkan event-event gitu kan. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi kita punya itu udah ada ikatan emosi sebenarnya. Iya, sudah banyak. Nah, jadi banyak juga yang istilahnya fitur-fitur atau yang itu karena masukan dari opinian. Dari saya aja kan fitur mention belum ada kan. Mention sebenarnya secara teknologi kita sudah bisa, itu tinggal nanti di update berikutnya sudah. Iya. Nah, sama ngedit komentar, ngedit. Ya, betul. Terus itu yang kemarin saya tulis tuh. Ini ada yang balas komen tapi nggak tahu siapa. Jadi per fitur itu memang bisa itu tuh Mas. Per fitur itu bisa kan kita ada namanya DIM ya, daftar inventaris masalah. Oke. Jadi itu per fitur itu bisa puluhan ratusan ini kode. DIM ya. Puluhan ratusan DIM. Nah, itu dikerjakan satu-satu tuh sama programmer tuh. Makanya mabok juga. Ada berapa karyawan? Kalau karyawan kita total sekarang ada 13. Programmernya? Ya programmernya setengahnya lah. Oke. Setengah. Itu aja udah mabok ya. Ada banyak ngerjain ingin ini gitu kan. Karena kan pasti ngebandingin kan sama sebelah. Oh ini bisa mention. Dan kita bukan hanya membandingin, tapi kita harus membuat sesuatu yang berbeda. Iya. Itu yang kadang-kadang diskusinya itu menjadi ini. Tapi kita alhamdulillah sih, dan programmer kita juga ditantang oleh berbeda. Karena ini beda, jadi bisa jadi nggak ada referensinya. Jadi dia harus ini sendiri gitu. Iya. Saya suka tombol itu nggak ada tombol like tuh. Tapi terinspirasi. Iya. Itu bagus. Nah, itu positif gitu maksudnya. Terus terhibur ya. Ya. Nggak ada yang negatifnya. Nggak ada yang negatif. Jadi auranya positif tuh bagus. Jadi dulu awalnya gini kita ada gini, terus kita pikir-pikir ini sama aja dengan yang lain gitu. Apa ininya? Karena kebetulan kita ada tagline inspiring and fun. Oh, kenapa enggak ini inspiring and fun? Kita jadikan ini gitu. Itu ada yang kurang tuh tagline-nya. Sekarang kan inspiring and fun. Masih ada baris kedua tuh. Apa tuh? Baca tulis jadi cuan. Itu udah ini masuk. Iya betul. Baca tulis jadi cuan. Betul, benar gitu. Kita udah pernah sempat bikin flyer membaca dapat reward. Tapi ini kayaknya lebih tajam ini. Itu kan rima, ada rimanya soalnya. Iya. Boleh itu kita ini nih. Kita ambil jadi. Boleh lah. Baca nanti hitungnya belakangan aja. Lumayan ini dapat. Karena kita dapat. pas saya lihat kaos dulu kan. Di merchant tuh ada kaos inspiring and fun. Terus ini ya. Oh ini kayaknya tagline nih kayaknya nih inspiring and fun. Betul.
Cuma kan value-nya adalah di balik tagline kan mesti ada value kan. Iya. Kayak kalau kata Pak Abi itu tagline itu call to action sebenarnya. Ya, call to action. Call to action-nya. Ya, betul. Jadi inspiring and fun. Nah di situ tuh ngapain tuh? Baca tulis jadi cuan nih. Kita cuma baca tulis jadi gini. Iya. Bisa ke Bali gitu nanti. Baca tulis doang. Iya, dari Popcast sama Pop Merchant itu. Betul. Tapi nama apa harus asli? Karena saya udah ganti nama di situ. Jadi nama pena. Tadinya nama asli tuh. Karena kepentingan apa transfer gitu-gitu kan tadinya kan. Iya, betul. Cuma pikir-pikir saya kan di semua platform saya udah punya nama pena. Jadi nge-branding saya tuh kalau nyari saya tuh di Google Oksan udah. Oksan bukan Muhammad Oki. Bukan Muhammad Oki. Iya. Jadi saya di media sosial tuh udah Oksan. Udah bukan peneliti semen. Iya. Tapi penulis. Kita sebenarnya memang mendorong menggunakan nama asli. Tapi kalau itu nama brand yang memang sudah melekat ke dia, kenapa kita mendorong itu tuh? Karena kita ingin penulis itu apa ya istilahnya itu bertanggung jawab gitu. Jadi dia dia salah satu bentuk dia bertanggung jawab sepenuhnya atas tulisan dia adalah dia membuka dirinya memang ini saya gitu. Iya. Kan kadang kalau kayak di media lain kan Bisa nyumput ya? Iya, menggunakan nama Betul, akun. apa dengan tujuan untuk menyebarkan Betul. Nah, kita ingin menghindari itu sebenarnya. Oke. Orang kalau menggunakan identitas asli atau yang sudah oleh publik ketahui bahwa itu adalah dia, gitu ya, itu cenderung lebih tidak berani melakukan menyebar hoax misalkan atau apa gitu ya. Iya. Jadi kita tuh itu sebenarnya yang kita pengen. Jadi opinion tuh dia jujur dan bertanggung jawab, gitu loh terhadap Setuju sih itu ya. terhadap identitas diri dia maupun apa yang dia tulis. Gitu. Banyak akun IG kan. Satu orang akun IG banyak buat julid-julid doang kan. Iya betul. Provokasi ya. Tapi itu tidak terhindarkan Mas ya. Pasti akan, maksudnya gini, kita akan menemukan orang-orang yang seperti itu. Nah, nggak bisa. Dan secara teknologi ya media sosial yang lebih besar aja, mungkin ya tahu ceritanya kenapa si Elon Musk itu sangat memperhatikan jumlah akun robot di Twitter, dan itu terkait dengan masalah nilai akuisisi dia. Dia udah dia awalnya mendapat informasi bahwa akun yang seperti itu cuma 5%. Kemudian dia mengajukan tawaran. Belakangan dia merasa berdasarkan riset lembaga lain, dan dia mungkin juga karena dia udah jadi pemilik mulai dibuka akses ke dalam, dia ternyata jumlahnya lebih dari itu. Nah, kan dia menghold tuh proses transaksinya. Jadi dia minta agar ada proses klarifikasi dulu. Terus sebenarnya 5% atau berapa persen sih? Iya. Masa dia beli mahal gitu kan? Kan itu di atas harga saham di pasar waktu itu kan. Udah beli harga banyak robot itu. Isinya robot gitu loh, bukan user aktif kan. Iya. Nah, jadi kan kayak ya itulah dibohongin ya ini kan gitu, merasa gitu. Nah, itu gitu kita ingin sebenarnya menghindari itu. Tapi memerangi itu pasti nggak gampang. Pasti ada yang apa namanya punya kreativitas kayak gitu. Iya. Ya seperti kayak tadi udah. Cuma bukan membaca, sebenarnya melihat aja. Lihat. Iya. Tapi ya harus kita hadapin. Nah, itu bagian dari sistem sosial memang seperti itu. Ada yang baik, ada yang nggak baik, itu mau tak mau harus dihadapi. Gimana sekarang memperbanyak yang baiknya ya? Yang baiknya kan gitu. Itu kalau sekarang kan ada bukan tag apa ya namanya? Ada sains, seni, itu kategori topik namanya. Topik. Nah, itu kan kita bisa nyari ya. Iya. Di bagian atas kan bisa nyari. Betul. Cuma kan ada yang kayak humor, puisi, itu kan tipe tulisan. Jenis tulisan. Itu kayaknya nggak ada tuh. Karena kan orang misalnya nih ya, saya kan hanya baca apa yang udah saya follow kan, yang ada di timeline itu. Cuma kan saya ingin baca, saya senengnya humor atau saya senengnya puisi. Nah, harus nyari di mana tuh? Tadi mau nyari di itu, di bagian topik. Oh, bukan topik ternyata, tapi tipe tulisan. Kayaknya perlu nambahin tuh.
tipe tulisan, karena Tipe tulisan. orang cenderung baca yang dia suka kan. Iya betul. Puisi banyak banget tuh. Oh, Opini banyak tuh banget puisi banyak banget. Banyak Jadi banget. mungkin kalau di atas ditaruh kategori puisi, atau kalau saya senengnya humor gitu, klik humor. Jadi biasanya kalau saya udah kehabisan baca yang saya ikuti nih, saya bakal cari yang saya suka tipe tulisannya, misalnya humor atau yang cerpen. Nggak salah, sebentar nih saya cek ya. Kalau nggak salah begitu tulis cerbung, di searchingnya bisa muncul tulisan-tulisan cerbung, Mas. Misalnya. Yang belum download deh. Ternyata itu saya baru tahu. Kok ini ramai bener nih opinion mau perlink ke Facebook. Satu untuk emang narik, karena kalau kata Mas Arto Biantoro tuh ya, kerap cinta, tahapan branding ya. Ke-nya itu kenal dulu. R-nya itu rasa, udah kenal punya rasa nih. Wah ini ternyata begini nih aplikasinya. Habis udah kenal rasa, paham. Kayak sekarang nih. Oh saya makin paham nih. Foldernya maunya apa gitu. Kalau satu frekuensi, cinta ujungnya. Nah kalau brand itu kan udah ada ikatan emosi. Kalau kata Pak Abi ya. Kalau kata Mas Arto tuh ujungnya cinta. Nah si opini ini dengan sistem begini sih saya yakin udah nyampe situ tuh. Banyak Makanya banyak yang oper-oper link ke Facebook kan. ke Facebook betul. Satu untuk ngajak. Karena kepentingannya bukan untuk mereka doang nanti tulisannya dibaca. Cuma kalau mereka di Facebook baik banget penulis. Betul. Nah cuma di sini kan itu baca tulis jadi cuan semua. Jadi cuan. Gitu. Itu. Nih Mas, sebenarnya Mas misalkan jenis tulisan tulis cerpen, ininya digeser nih postingan. Di postingan. Pasti muncul nih semua cerpennya. Coba humor. Ketik humor. Oke, kita humor ya. Warnanya bagus lagi. Tosca. Tuh. Tosca. Saya suka. Oh, humor belum ya? Nah, masuknya ke cerbung tapi dia ini karena dia ini kok masuknya ke sini ya? Oke. Ini bagian cerpen yang harus gitu kita kan. pelajari, harus kita perbaiki. Ini ada humor. Ini gitu kan. Karena yang ada di situ topiknya kan. Tapi tipe tulisannya kayaknya belum, makanya ini nyambungnya ke topik nih kayaknya. Ini dulu kita ada topik humor. Tapi dulu tuh topik itu banyak, ada sekitar di atas 50 lah, 50 nah. Terus kita sederhanakan jadi 25. Termasuk waktu itu ada topik itu pun bisa dipilih 2 kan ya? Hanya 2 kan? Sekarang maksimal 2, dulu 3. Oh. Nah, kita batasin karena udah disederhanakan jadi 25 itu. Nah, tujuannya sih sebenarnya karena kan ini kelebihan opini dari medsos lain. Anda walaupun belum ada follower, pada saat posting memilih topik, misalkan topik politik misalkan atau topik ekonomi misalkan. Jadi semua user yang follow topik politik atau ekonomi pasti dapat postingan Anda. Gitu. Itu kelebihan kita. Jadi jangkauan itu akan menjadi lebih luas. Walaupun misalkan katakanlah tidak ada follower sama sekali, asal pada saat posting memilih topik. Nah, tujuan topik itu selain mengkategorikan juga membantu mendorong. Nah, ini bukan algoritma nih kita nih. mendorong tulisan itu agar dibaca oleh banyak orang. Iya. Tapi kayak nggak muncul di timeline. Maksudnya Yang muncul di timeline saya tuh orang-orang yang saya follow doang. Muncul ya? Muncul itu udah algoritma karena kita. mungkin saya nggak ingat siapa yang saya follow. Atau gini, Mas Oki pada saat register milih topik nggak? Atau milih topik? Ada. Milih topiknya apa? Mungkin milih topiknya memang yang kebetulan sama dengan itu. Dengan orang itu ya? Ya, dengan postingan itu yang maksudnya gini. Misalkan follow topik politik ya, memang postingan itu memang politik gitu lah. Bisa jadi sih. Bisa gitu. Iya. Tapi kalau follow topiknya lebih banyak, kan bebas tuh, bisa semuanya diikutin. Iya. Pasti akan lebih banyak tulisan masuk. Iya. Nah, gitu. Jadi memang itu kita dan topik itu anytime bisa dirubah-rubah tuh sama Mas. Kan bisa dilihat dari profilnya.
mana topik yang diikuti itu bisa dirubah-rubah. Iya, betul. Jadi gue lagi males nih baca tulisan-tulisan politik bisa kan gitu. Udah lepasin dulu tulisan politik. Oke. Jadi tulisan-tulisan politik nggak masuk kecuali yang memang dari akun yang Mas follow. Tapi itu tetap karena Iya. karena apa namanya, walaupun apa namanya topik politiknya sudah tidak kita ikuti, karena kita follow dia tetap kita dapat feeding dari dia gitu. Itu kalau kita bikin akun ya, pertama install terus bikin akun, itu kan ada orang yang wajib di follow 5 orang. Iya. Itu buat apa? Itu di awal itu ya agar pada saat dia awal masuk tidak kebingungan nggak Udah ada tulisan lah gitu ya, masuk ya. Sudah ada tulisan masuk gitu loh, dan itu ini loh Random? dinamis itu random. Random itu. Oke. Iya. Berubah-berubah itu setiap user Setiap berbeda-beda. orang baru masuk tuh pasti diacak gitu ya. Iya, diacak. Random. Oke. Iya. Sama satu lagi ini, trending. Kalau di Twitter kan ada trending gitu ya. Di YouTube ada. Di sini juga ada nih. Ada trending. Bagus itu. Nah, itu sebenarnya dari mana ya ininya? Parameternya ya? Dari tingkat interaksi terhadap tulisan itu, baik yang membaca, yang komentar, yang mengklik inspirasi, fun. Bukan sekedar dibaca aja berarti ya? Bukan, total akumulasi itu. Total akumulasi. Oke. Dihitung dalam waktu 24 jam terakhir. Bukan 3x24 ya? Kayak tadi. Bukan, 24. Jadi kadang-kadang ada kan yang kok dia kayaknya yang melihatnya lebih besar, lebih banyak, tapi kok di bawah dari yang iya. Karena dia banyak tapi mungkin dia udah berapa hari 2 gitu hari, ya? 3 hari gitu. Nah, sementara yang tampil di situ yang interaksinya paling instan dalam 24 jam. Jadi interaksi ya? Iya. Tapi loh, algoritma itu akan terus berkembang kok, Mas. Iya. Jadi nanti waktu itu saya tandain 15. 15 sudah trending. Pas lihat lagi, tapi nggak nyampe 15 ada. Misal 11, 11 udah. Ini algoritmanya kayaknya mungkin diacak atau apalah. Ya mungkin tadi itu ya. Banyak hitungannya kan. Iya. Nggak sekedar dibaca, tapi ada interaksi gitu ya. Interaksi. Iya. Oke. Dan sekarang kan baru postingan. Nanti ada trending hashtag. Kalau trending topik sebenarnya udah ada. Trending topik itu kan kalau perhatikan di sini ini berubah-berubah nih trending topik ini. Kalau diperhatikan kan di sini, Mas. Nah, ini artinya nih yang paling banyak nih sekarang topik yang itu tuh muncul gara-gara trending. Yang di atas itu. Jadi sastra, ini semakin ke sini semakin banyak berarti yang pada saat posting mengklik sastra. Semakin ke sini semakin kecil. Gitu. Ini bisa berubah nih, Mas. Kalau misalkan nanti ini kebetulan nih lagi ada ini sastra berarti yang lagi trending gitu. Iya, KPP ini kan emang lagi lomba soalnya. Cerpen dia kan. Benar. Pasti yang di tag-nya ini sastra sama inspirasi. Gitu. Hanya ini paling tinggi. Saya kira tuh ini hanya emang udah default di atas aja. Jadi enggak, kalau ini saya mau baca sastra dinamis. Kalau nanti ke depan bisa kan banyak yang nulis tentang properti, ini properti paling sini. Oke. Nah, ini coba ke notifikasi itu. Yang sulit tuh nge-track sekarang. Notifikasi, kenapa? Misalnya, bukan yang ini, notifikasi yang pop up. Muncul, dia membalas komentar. Coba begitu kita klik pop up, nggak lari ke link tulisan kita. Ya. Saya sering banget tuh. Kalau yang di sini kan dia komentar. Mengomentari tulisan Anda gitu kan. Nah, misalnya nih. Ini langsung lari ke sini. Langsung ke tulisannya. Langsung ke sini kan. Yang pop up gitu loh. Biasanya kalau ada WA itu kan ada pop up kan. Ini di sini nih. Nah, ya di situ. Kadang ada yang tanda kurung O doang. Oke. Itu yang saya screenshot waktu itu kan. Terus saya jadiin tulisan. Ini siapa yang komentar? Terus tulisan yang mana gitu kan. Yang dari sini ya. Itu nanti kita perbaiki ya. Itu kayak gitu tuh. Jadi begitu saya klik, wah ini saya mau respon, tapi ini tulisannya yang mana? Nggak ada. Namanya aja nggak ada di situ. Nah, ini kayak gini maksudnya. Tapi ini, ini larinya ke sini ya. Iya benar. Harusnya masuk langsung ke tulisan. Dan lebih enak kalau kita klik, dia langsung auto scroll gitu loh, langsung ke bawah. Ya. Gitu. Ini kan kita scroll lagi kan.
gitu. Oke. Ya itu banyak karena saya kan tipikalnya, jadi kalau di marketing itu kan ada yang orang pertama tuh early adopter, Ya. iya kan? Ya, betul. Grafiknya gitu kan, Betul. early adopter, terus dia pasti nyoba gitu, Mm. dan dia ini bisa Sebenarnya mempengaruhi. pertamanya innovators, Innovator ya benar. kemudian early Early adopter, adopter, kemudian Early majority, majority. late majority, baru laggards kan. Ya. Gitu. Nah si inovator ini kan dia tipikal nyoba. Kalau saya makanya kenapa mau pasti nyoba. Mm-mm. Dan harapannya dari inovator nanti lari ke early adopter biar dia bisa influence kan, Iya, orang yang betul. banyak, bisa narik tuh masa yang di sebelah, Betul. narik ke sini gitu Betul. kan. Makanya saya ulik bener. Mm-mm. Makanya kesukaan saya ke opini ini karena foundernya kan Indonesia. Saya bisa japri langsung gitu ya. Mas kurang begini. Akhirnya saya tulis juga kan. Saya tulis, saya tag tuh, ditandai gitu kan. Karena kalau main di platform biru itu, saya mau tagnya si Juki, dia mau respon apa? Udah nggak mungkin kan. Itu udah receh aja. Jadi kelebihan yang lokal nih bisa ngobrol langsung ya gitu. Iya. Gitu. Apalagi Cibubur, dari Jonggol mah tinggal turun doang. Oke. Kalau kita naruh link YouTube ke situ, nanti bisa diklik nggak? Link Misalnya nih YouTube. tayang ya di Oksan Stories nih channelnya. Saya copy linknya, Heeh. saya taruh di tulisan Bisa dong. opini misalnya. Di IDEA dia. Kalau link itu di IDEA. Kalau di IDEA bisa dibuka. Bukan di opini. Bukan. Jadi Bukan topik itu ngaruh ya? Kalau link itu kita kasih ruang di IDEA. Oh gitu. Nih contohnya ya, Fahrudin Muhtar. Ahmad Fatoni ini bukan founder. Ya. Nih Fahrudin ini salah satu founder juga. Sering nih. Ini link YouTube nih. Oh, itu tulisan di deskripsinya YouTube. Atau dia nulis dulu di opini? Enggak, jadi dia bikin konten YouTube, terus kemudian dia seret linknya ini ke Opinia melalui IDEA. IDEA, fitur ini yang IDEA. adalah dokumentasi video itu tulisan di YouTube-nya dia atau Ini dari dia YouTube nulis? dia ini. Oh, berarti tulisan dia hanya ini ya, pengantar Iya, sosiologi pengantar itu itu ya? aja yang atas. Oke. Mm-mm. Tetap dapat poin tuh baca gini. Kalau IDEA ini Pop Merchant minimal karakternya 160. 160 Tulisan di karakter. sininya nih. Minimal 160. Jadi emang tetap perlu teaser ya. Iya. Ini dia banyak nih. Sayang kalau hanya naruh judul doang, sayang ya. Nggak dapat poinnya ya. Iya, nggak dapat poin, nggak dapat. Kalau harus minimum 160 karakter. 10 karakter. Oh, oke. Sebenarnya Mas bisa baca di sini nih Mas, ketentuan ini kan ada pop reward nih. Terus kemudian ketentuan pop reward. Nah, ada semua di sini nih. Sistem poin. Kemudian popcast. Ya. Cara dari mana aja gitu kan. Nah, gitu. Ini ada level juga. Orang tertinggi udah berapa sekarang? Sekarang belum ada yang masih. Ini kan bintang satu aja 10.000 ya. Iya, poinnya. 10, dia dapat satu Ini bintang kan? rata-rata masih di bawah 10.000 sekarang. Oh iya. Belum, masih debutan ya. Masih debut. Iya. Masih debutan. Cuma lumayan, saya aja nargetin saya sehari 50 poin. 50 poin. Jadi mau Satu baca bulan, tulis ya. poinnya 50. Jadi target saya 50 itu kalau 10 hari kan udah 500. 500. Ya kan? Dapat bisa 25.000 itu. Percent. Saya download tanggal 27 kayaknya. 27 sampai sekarang tuh udah 10 hari. Totalnya udah 700 poin. poin. Artinya kan saya Popcast dan Pop Merchant. iya digabung. Artinya kan sehari udah 70 tuh. Nah, target saya tuh 50 aja. Jadi misalnya baca sekian, nulis 1 atau 2 hari. Gitu. Kalau tulisan itu bisa bisa apa Bisa sih? kenceng ya. Iya. Asal yang baca banyak tadi. Iya, sebenarnya banyak. Asal rajin share aja. Ya, bisa melalui Messenger kan ke luar. Makanya banyak orang nge-tag ya. Nah, atau ngetag gitu. Ngetag kan masuk notifikasinya Iya, tuh dia Anda ditandai. Jadi dia ngeklik aja gitu kan, ada masuk gitu. Soalnya tiap saya ada notifikasi kan,
ditandai gitu. Kita ditandai nih. Pas lihat, wah 50 yang di tag. Ternyata itu strategi. Saya sengaja kalau nulis. Itu maksimum 50 itu. Oh, maksimum itu. Jadi dia mentok emang. Dulu kita bebasin. Ada yang sampai Nyampe 100. 100-an gitu kan. Yang di tag ini kan mungkin nggak kena protes, banyak protes, banyak komplain gitu di percakapan itu. Iya. Oh, ini siapa sih ngetek kan gitu lah. Dia merasa tidak nyaman ini. Yaudah kita batasin akhirnya 50 kita batasin gitu. Kalau saya sengaja ngetes. Kalau saya ngetek tuh biasanya yang saya ingin colek aja. Kayak kemarin tulisan tentang opini itu pasti saya colek kan. Iya. Biar kena nanti langsung ke sana pesennya. Cuma kalau tulisan biasanya saya langsung nggak ngetek siapa-siapa. Itu ngetes. Iya. Kalau nggak di tag ada yang baca nggak kira-kira gitu kan. Iya. Minimal kan follower muncul di dia kan tulisannya. Kayak gitu. Jangan lupa pilih topik itu pada saat posting. Dimanfaatkan betul. Oh iya. Biar nanti orang yang suka itu relate ya. Iya. Yang memang milih topik itu kan, dan jumlahnya kan ketahuan ribuan kan. Tapi cuma 2 ya sekarang maksimal ya. Maksimal 2 kita, karena topiknya kan udah kita sederhanakan. Nih, topik sastra diikuti oleh 1953 pengikut. Jumlah postingannya 3.236. Ketahuan sebenarnya semuanya datanya. Inspirasi. Itu kalau akun di follow biasa, oleh 2.251. ketahuan nggak? Atau ini jumlahnya aja? Jumlah postingan. Jumlah yang ini, yang mengikuti, ya jumlah mengikut topik inspirasi ini. Ini jumlah postingannya yang men-take inspirasi. Dan ini kita mengikuti ini gitu ya? Ya, karena kita ini di handphone saya ini nih. Bisa kita stop, bisa kita ini. Berarti kita bisa baca tren juga di situ ya? Iya. Iya kan? Berarti kan di sini artinya gini, tulisan yang banyak diikutin di Opinia dan diposting ternyata adalah sastra inspirasi ininya. Coba lihatin Mas ke kamera. Nah, ini jadi ini kan di sini ada, kelihatan nggak ya? Nah lebih besarnya kan ada yang di atas itu sebetulnya tren topik ini gitu. Ya? Ini tren topik ini sastra. Ya berarti artinya di Opinia saat ini topik yang banyak dipilih sastra. Kedua apa tuh inspirasi. Ya. Ketiga KPP Cerpen. KPP Cerpen itu. Iya. Terus yang keempatnya tadi sosial. Si sastra kalau diklik lagi ada informasi tadi ya? Iya, ketahuan. Tuh, jadi cuman ini kecil kalau di situ nggak kelihatan ya. Bahwa sastra diikuti oleh 1953 pengikut dan jumlah postingan sastra ada 3.236 postingan. Iya. Gitu. Jadi ini sejak awal gitu ya. Jadi ketahuan. Nah, gitu. Jadi Mas Arif ini udah paham benar sebenarnya usernya maunya apa sih sebenarnya. Iya. Harapan kita semua karena berangkat dari dulu kuliah. Supply-nya berhenti. Cari cuan dari mana? Ternyata nulis jadi cuan. Iya. Oke, kalau gitu. Minuman udah habis. Iya. Kita tutup sesi. Jangan lupa install Opinia ya. Ada di Play Store ada. Di Play Store. Baru ada di Play Store. Di iOS belum ada. Di iOS belum. Di iOS kita nunggu lah mungkin 2-3 bulan lagi. Ada izin khusus apa? Yang gitu. Kebetulan memang kita belum develop iOS-nya. Karena kita pingin mature dulu teknologi di Android-nya. Karena itu kan tinggal butuh apa namanya? Nanti switch aja gitu ya. Iya, gitu. Jadi nanti karena gini, kalau teknologi di Android-nya belum mature, udah ada di sini. Jadi kita harus ngerjain dua gitu. Jadi kalau ini sudah mature, tinggal prototipe ini bungkus, sana tinggal copy. Iya, jadi nanti perubahan-perubahannya nggak begitu banyak bisa. Kalau ada perubahan kita harus upgrade nggak? Update. Kan sering banget tuh ada update. Update. Enggak, sebenarnya update kita nggak sering. Update itu kita secara ininya per 3 bulan sekali. Si user harus update nggak? Ke Play Store lagi update? Iya, nanti ada ini. Ada apa namanya? Notifikasinya? Bukan, apa istilahnya? Kayak kemarin yang 1.6 itu ada ya? terpush secara otomatis gitu lah. Nah, sama developer saya dibikin begitu. Jadi kita nggak perlu update? Iya, dia ada. Udah auto update maksudnya? Saya lupa nih ininya nih. Atau
langsung ada permintaan update gitulah. Oh, Antara dua itu gitu. Iya. Nah, saya lupa ininya. Soalnya saya baru join kan akhir Mei. Nah di postingan sebelum tuh lihat, maaf ada downtime gitu kan, karena ada upgrade 15 ke 16 gitu ya. Itu mungkin Iya. seperti itu. Ada permintaan notifikasi itu sehingga enggak itu mah ini ya. Itu yang baca dapat poin tuh. Oh iya. Itu kan lagi upgrading kan, biar yang baca dapat poin juga kan. Iya. Nah katanya ada down sistemnya gitu waktu itu. Iya. Jadi agak lambat lah gitu-gitu ya. Tapi ini improve-nya masih bakal banyak ya ke depannya. Banyak banget. Jadi memang sebenarnya aplikasi itu baru benar-benar, kalau pada umumnya ya, baru benar-benar matang itu paling tidak 2 tahun. Oke. 2 tahun. Jadi memang opininya 1 tahun pun belum. Jadi bayangkan belum 1 tahun aja sudah menarik kan? Iya. Apalagi setelah 2 tahun. Iya. Gitu. Jadi dan developernya sampai kewalahan ya. IT-nya. Sampai ada buka lowongan kan terakhir? Iya, kita ada lagi 3 buka posisi lowongan. kan? Jadi lowongan ini akan kita buka terus karena memang kebutuhan SDM-nya bertambah terus. Jadi memang harus kita buka terus. Iya. Harus kita Kerja buka di sana terus. kan berarti udah sistem gaji normal aja berarti ya? Oh iya dong, pasti. Biasa. Udah pasti. Berarti saya harus mendukung iklan harus masuk dong. Kalau enggak programmernya lari ke tempat lain. Iya, ya. benar. Gitu. Iya. Oke, kita Sip. dukung terus Opinia. Makasih. Install di Play Oke, Store. sukses Mas Oki. Namanya Opinia kan ya? Opini ya? Opinia, simbolnya .3. Itu namanya elipsis. Kalau di penulisan itu elipsis. Elipsis. Titik 3 tuh. Install, tulis, baca, tulis, jadi cuan. Jadi cuan. Menarik itu. Oke, thank you Mas Arif. Sama-sama, makasih ya.